Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Inilah deretan daerah dengan gaji tertinggi di Sumatera Barat. UMR, UMP maupun UMK pada umumnya memiliki perhitungan dan kenaikan yang dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, serta banyaknya masyarakat yang bekerja. Upah minimum regional, UMR, upah minimum provinsi, UMP, dan upah minimum kabupaten kota, UMK, adalah sejumlah singkatan dalam sistem penggajian karyawan. Penetapan UMR, UMP, dan UMK erat kaitannya dengan kenaikan dan penetapan upah terbaru. Untuk itu pemerintah menggunakan sejumlah skala yang bisa terapkan. Skema ini akan mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh para pekerja. Oleh karenanya pekerja perlu mengetahui skema penetapan upah di Indonesia, termasuk perbedaan mengenai UMR, UMP, dan UMK. Pengertian upah minimum regional, UMR. UMR atau upah minimum regional adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi termasuk kabupaten kota di dalamnya. Setiap tahunnya UMR mengalami peningkatan yang dipicu oleh beberapa faktor. Penetapan UMR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Permenaker, Nomor 1 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenaker Trans, Nomor 226 Tahun 2000 tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01 Men. 1999 tentang upah minimum. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, UMR penetapannya dilakukan oleh gubernur untuk menjadi acuan pendapat buruh di wilayahnya. Akan tetapi pada dasarnya sejak peraturan diubah, sistem pengupahan UMR tidak berlaku lagi secara tidak langsung. UMR ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak yang berdasarkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan, kelangsungan perusahaan, upah umum, kondisi pasar, tingkat perekonomian, dan pendapatan per kapita. Perbedaan UMR, UMP dan UMK dalam dunia kerja. UMR, UMP maupun UMK pada umumnya memiliki perhitungan dan kenaikan yang dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, serta banyaknya masyarakat yang bekerja. Istilah UMR tidak lagi digunakan dan berganti istilah menjadi UMP untuk tingkat 1 dan UMK untuk tingkat 2. Pengertian upah minimum provinsi, UMP. Berdasarkan Pasal 4 Kemenaker Trans Nomor 226 Tahun 2000, UMP yang sebelumnya dikenal sebagai UMR ditetapkan oleh gubernur. Setiap provinsi memiliki standar minimum upah yang berbeda-beda. Perbedaan ini melihat dari standar kebutuhan hidup yang dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, struktur ekonomi, dan kinerja. UMP yang ditetapkan oleh gubernur ditetapkan paling lambat setiap tanggal 21 November dan berlaku pada 1 Januari di tahun berikutnya. Penghitungan UMP dilakukan dengan menggunakan formula yang melibatkan perhitungan inflasi year of year dan PDB kuartal 3 dan 4 tahun yang sedang berjalan. Pengertian upah minimum kabupaten kota, UMK. UMK atau upah minimum kabupaten kota merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten kota yang pengajuannya dilakukan oleh wali kota atau bupati untuk ditetapkan oleh gubernur. Hal ini
Berdasarkan pasal 16 mengenai penghitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota untuk disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota sebelum direkomendasikan kepada Gubernur. Pasal 16 ayat 4 dijelaskan bahwa jika hasil penetapan UMK lebih rendah daripada UMP, maka Wali Kota atau Bupati tidak dapat merekomendasikan kepada Gubernur. Oleh sebab itu, Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK apabila UMK tidak sesuai dengan formula penghitungan yang telah ditetapkan. Secara umum faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP dan UMK berdasarkan pasal 25 ayat 2 PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan adalah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. UMP maupun UMK pada umumnya memiliki perhitungan dan kenaikan yang dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, serta banyaknya masyarakat yang bekerja. Beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata upah atau gaji bersih dalam sebulan yang lebih tinggi dari daerah lainnya. Enam kota atau kabupaten ini menjadi daerah yang memiliki rata-rata gaji tertinggi dibanding kota atau kabupaten lainnya di Sumatera Barat yang ternyata posisi pertama bukan diduduki oleh Kota Padang. Dilansir harianhaluan.com dari malangnetwork.com, berikut 6 daerah di Sumatera Barat dengan gaji tertinggi. 1. Kota Solok. Posisi pertama dengan gaji tertinggi di Sumatera Barat diduduki oleh Kota Solok. Rata-rata upah atau gaji bersih sebulan para karyawan di Kota Solok ialah sebesar Rp3.540.055. 2. Kabupaten Solok. Rata-rata gaji bersih sebulan para karyawan di Kabupaten Solok adalah sebesar Rp3.471.738. Dengan demikian Kabupaten Solok menduduki posisi kedua. 3. Kota Padang Panjang. Di posisi ketiga ada Kota Padang Panjang dengan daerah yang memiliki gaji tertinggi di Sumatera Barat. Rata-rata gaji bersih sebulan karyawan di kota ini adalah sebesar Rp3.465.535. 4. Kabupaten Agam. Selanjutnya yang menduduki posisi keempat adalah Kabupaten Agam. Rata-rata gaji bersih karyawan di Kabupaten Agam adalah sebesar Rp3.426.881 per bulan. 5. Kota Padang. Tidak disangka Kota Padang menduduki posisi kelima sebagai daerah dengan gaji tertinggi di Sumatera Barat. Rata-rata gaji bersih para buruh atau karyawan di Kota Padang, yakni sebesar Rp3.424.206 per bulan. 6. Kota Payakumbuh. Di posisi ke-6 ada Kota Payakumbuh sebagai daerah dengan gaji tertinggi di Sumatera Barat. Rata-rata gaji bersih sebulan para buruh dan karyawan di Kota Payakumbuh yakni sebesar Rp3.380.364 per bulan. Dasar kenaikan UMP Sumatera Barat 2023. Keputusan kenaikan UMP Sumatera Barat 2023 disesuaikan dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang tertuang dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Selain itu, keputusan kenaikan upah minimum Provinsi Sumbar juga telah melalui rapat yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, perwakilan pengusaha serta perwakilan pekerja pada 22 November 2022 lalu.
Dari pedoman perhitungan yang tertuang dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan melihat kondisi ekonomi di daerah, maka ditentukanlah UMP Sumatera Barat pada tahun 2023 naik 9,15%. Angka kenaikan ini sendiri disambut positif oleh Serikat Pekerja. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, Sumbar, Arsukman Edi, mengatakan bahwa kenaikan UMP 2023 inilah yang cukup baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Sumatera Barat mengharapkan bahwa upah minimum Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan tersebut harus menjadi rujukan seluruh pengusaha. Hal ini seperti yang tertuang dalam SK Penetapan UMP Sumbar 2023. Dalam SK juga disebutkan perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMP yang telah ditetapkan dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya. Perusahaan juga wajib untuk menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.